Kita masuk kepada bagian yang kedua yaitu terkait dengan IT sebagai enabling. Nah, di sini apakah yang dimaksud dengan enabling? Nah, enabling itu adalah untuk memaksimalkan performansi bisnis dan menjalankan strategi bisnis. Nah, di sini kita lihat sebuah kasus yaitu untuk kebanyakan perusahaan itu akan menghabiskan waktu dan uangnya pada sistem lama. Nah, di sini untuk pengeluaran IT suatu perusahaan itu biasa terfokus untuk mengupgrade hardware, mengoptimalkan sistem, dan meningkatkan keamanan dan kehandalan. Di mana ini faktor-faktor yang menyebabkan perubahan di dunia itu biasanya terkait dengan inovasi produk, layanan, dan bisnis model, lalu adanya akses terhadap informasi dan perubahan teknologi. Nah, data ini kita ambil dari CIO Global Survey yang dilakukan oleh McKinsey. Nah, di sini untuk IT sebagai enabling itu juga membutuhkan adanya perubahan dan juga mengembangkan kemampuan dan cara untuk menjalankan perubahan tersebut secara terus-menerus di dalam lingkungan yang dinamis. Nah, di mana kita lihat untuk IT life cycle itu sendiri, yaitu ada winning the race. Nah, ini tuh tumbuh sekitar 10-20% saat ini, entah goalnya sendiri yaitu ada 20 hingga 30%. Lalu sebagai pioneering yaitu ada saat ini itu ada nilainya 0,5%. Nah, sementara targetnya itu adalah sekitaran 10%. Nah, pada bisnis game dan supporting itu saat ini targetnya 80%, tapi goalnya itu sebaiknya itu hanya berada di angka 60%. Nah, tantangan apa untuk fungsi IT? Yaitu kurang dari 60% waktu digunakan untuk following. Nah, 20 hingga 30% untuk enabling dan sisanya digunakan sebagai leading. Nah, bagaimanakah menjadi enabler? Nah, yang pertama itu kita harus mereview struktur dan peranan, sehingga nanti kita memperoleh untuk sebuah life cycle yang dapat dikelola baik secara teknologi dan sistem. Lalu nanti kita bisa membangun kemampuan IT yang tepat dan menentukan langkah dengan cepat dan fleksibel. Nah, untuk bagian pertama yaitu adalah mereview struktur dan peranan. Nah, di sini adalah fungsi IT-nya yaitu fokus terhadap kebutuhan dan tantangan dalam bisnis, lalu memelihara keselarasan strategi, adanya menggunakan sumber daya dalam organisasi secara fleksibel, adanya memastikan terdapat sharing pengetahuan, lalu melakukan koordinasi dan memprioritaskan aktivitas, dan memprediksi dan mengatur kebutuhan sumber daya dan kemampuan IT. Nah, sedangkan untuk sebagai mengelola life cycle, teknologi, dan sistem, fungsi IT itu adalah untuk mengalokasikan sistem dan teknologi dalam setiap zone IT life cycle untuk mengetahui posisi dari sebuah perusahaan. Nah, lalu dari sana nanti dapat melakukan analisis untuk melihat apakah penyebaran pada IT life cycle sudah tepat dan apakah perlu membuat keputusan strategis untuk di masa depan. Nah, nanti dari sana dapat dibuat sebuah arsitektur IT yang disesuaikan dengan bisnis dengan menyatakan nilai IT yang potensial. Dan yang bagian keempat yaitu adanya membuat pendekatan manajemen dan sumber investasi yang tepat. Nah, bagian keempatnya sebagai membangun kemampuan IT yang tepat. Nah, di sini kemampuan IT itu terkait dengan pengetahuan, komunikasi, distribusi, dan literasi. Dan knowledge management, yaitu terkait dengan tujuan bisnis, lalu informasi apa yang dibutuhkan, siapa yang akan menggunakannya, dan di mana, serta dari lokasi data. Dan bagian terakhir yaitu melangkah dengan cepat dan fleksibel. Nah, stepnya yaitu IT mempunyai peran utama sehingga bisnis dapat merespon dengan cepat. Nah, dari sini, perusahaan dan fungsi IT harus memiliki kemampuan untuk beroperasi dalam kondisi-kondisi berikut, yaitu terkait dengan lingkungan yang tidak pasti, dengan putaran rencana yang pendek, lalu adanya teknologi yang memberikan dampak buruk, model bisnis yang meningkat, perilaku pelanggan yang sulit diprediksi. Nah, sehingga dari keempat situasi ini dibutuhkan sebuah manajemen tim dan organisasi dan adanya pengembangan skill dan culture. Nah, ini adalah kasus 3. Kita lihat dari kesuksesan kerjasama karena menggunakan fokus pada enabling, di mana tujuan kerjasama yaitu membangun infrastruktur desktop untuk 10.000 user di 12 lokasi. Ini kita ambil dari BAA, Align IT dari Richard Wyatt Hines. Nah, fokus pada enabling itu yaitu terkait informasi yang bisa digunakan secara bebas,
lalu adanya kebutuhan pengguna untuk bekerja dari jarak jauh, dan aplikasi dan teknologi baru dengan gangguan minimum terhadap bisnis. Nah, faktor suksesnya yaitu terkait dengan komunikasi dengan user sebelum, pada saat, dan setelah proyek berlangsung. Lalu adanya pengembangan literasi dan keahlian staf IT, dan perbaikan proteksi bisnis dan performansi customer service dan staff. Nah, untuk mengetahui posisi saat ini dan posisi yang baru untuk dapat mencapai level performansi yang diinginkan, yang pertama kita harus mengantisipasi dan memimpin. Di mana ini adalah chartnya, ada nilainya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Di mana untuk merah ini menunjukkan kondisi sekarang dan hijau ini adalah posisi yang diinginkan. Di mana untuk poin-poinnya itu ada terkait dengan tim IT yang selaras dengan strategi bisnis, ada IT yang memahami penggerak kesuksesan bisnis, ada IT yang mampu mempengaruhi nilai bisnis, terkait faktor sumber daya IT yang fokus terhadap hal yang membuat perusahaan berbeda, adanya CIO yang percaya dan mendukung, respon dan kualitas, terpercaya, mampu berkolaborasi dan mengelola konflik, lalu ada proaktif dan oportunistik, lalu ada penilaian proses yang modular dan fleksibel, lalu ada infrastruktur yang modular dan fleksibel, lalu ada memiliki kemampuan IT yang dibutuhkan, lalu ada terdapat budaya entrepreneurial, menguji portofolio inisiatif, adanya bagian mau mengambil risiko, adanya menggunakan data untuk meningkatkan pembuatan keputusan, lalu ada pengaruh eksternal dan knowledge, dan pemikiran dan pengembangan bisnis secara yang memimpin, di mana ini dibagi dari menjadi 5 kategori besar untuk masing-masing poin ini.